Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Santriwan, santriwati Manpika Mataram, khususnya kelompok Qiraatil Kutub, kelompok B, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan oleh Allah dan mudah-mudahan tetap semangat belajarnya. Mudah-mudahan jarak ini tidak membuat kita menurun semangat belajarnya. Terus belajar, karena itu yang kalian butuhkan saat ini. Tugas kalian semua tidak ada yang lain kecuali belajar agar kelak kalian menjadi para da'i, para pendakwah, para ustadz, para tuan guru yang betul-betul al-mutabakhir fi ulumi syariah. Jadi betul-betul menguasai bidang-bidang ilmu syariat sehingga kalian nanti menjadi orang yang ilmunya bermanfaat untuk masyarakat. Tayyib, seperti biasa kita akan awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Yang pertama untuk orang tua kita, untuk seluruh guru-guru kita, kemudian untuk pengarang kitab ini Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi, kemudian Syekh Abu Suja', kemudian Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah, ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Al-hadhi inniyya wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Saya akan menyampaikan kajian kita bab syarat solat sebelum masuk ke dalam solat. Mudah-mudahan kalian memperhatikan, memahami. Ya. Faslun wa syara'itus solati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'ah. Adapun syarat-syarat solat sebelum masuk waktunya solat, sebelum masuk kita kepada solat itu sendiri, artinya sebelum pengerjaan solat itu, khamsatu asya', maka ada 5 perkara. Jadi 5 syarat yang memang harus terpenuhi sebelum kita melaksanakan solat. Wasyurutu jam'u syartin. Lafaz asyurut ini jamak daripada lafaz syartin, yaitu mufrad syartin, yang mana wa huwa lughatan al-alamah. Makna secara bahasa, secara etimologi, yaitu maknanya adalah al-alamah, yaitu tanda. Itu ciri khas. Ya kalau tanda ya memang tidak boleh tidak, ya memang harus melekat itu tanda. Wa syar'an, sementara menurut syariat, menurut istilahnya yang dikatakan syarat adalah ma tatawaqqafu si'atus salati alaih wa laysa juz'an minha, yaitu sesuatu yang mana keabsahan salat itu tergantung pada sesuatu itu. Keabsahan salat tergantung pada syarat itu. Wa laysa juz'an minha, akan tetapi syarat ini tidak masuk bagian dari salat, artinya di luar salat, sebelum salat. Wa kharaja bihadzal qayyid, dikeluarkan dengan qayyid ini, yaitu ma tatawaqqafu si'atus salati alai wa laysa juz'an minha, yaitu ar-ruknu. Jadi dari qayyid tadi ini, kaidah tadi ini, syarat itu sesuatu yang mana menentukan terhadap keabsahan sholat dan bukan bagian daripada bagian sholat. Sehingga dengan ta'rif, dengan definisi itu mengeluarkan yang namanya rukun.
mengecualikan yang namanya rukun. Sebab rukun ini hampir sama dengan syarat. Ya, apa? Sihhatus salat tatawaqqafu sihhatus salat tatawaqqafu sihhatus salat alaih, sama. Yaitu keabsahan salat juga tergantung terpenuhi atau tidaknya rukun. Cuma yang membedakan fa innahu juz'un minas salati. Kalau rukun ini bagian daripada salat, seperti sujud, ruku, al-fatihah. Lah kalau syarat, walaupun syarat ini ditentukan oleh adanya syarat atau tidak, terpenuhinya syarat atau tidak, akan tapi tidak masuk dalam bagian salat. Tayyib, asyaratul awwalu, syarat yang pertama, taharatul a'dha'i, yaitu sucinya anggota minal hadathi, dari hadas, al asghari wal akbari, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, pastikan kita tidak memiliki hadas. Jika kita memiliki hadas, kalau hadasnya hadas kecil, wudhu dulu. Jika hadasnya hadas besar, mandi dulu. Atau setidak-tidaknya kita jika tidak menemukan air untuk wudhu dan mandi, maka kita wajib bertayamum dengan memakai debu. Dan indal qudrati, lah ini apabila memang dalam keadaan mampu untuk melakukan itu, ada air atau misalnya ada seperti ada air, jadi itu dalam keadaan mampu. Atau ketika tidak ada air, ada debu. Lah permasalahannya ketika tidak ada air ataupun debu bagaimana? Makanya di sini dijelaskan fa amma faqidut tahuraini, adapun orang yang tidak menemukan dua alat suci, air dan debu, fa salatuhu, bagaimana? Salat seperti biasa. Salat tanpa wudu, salat tanpa tayammum. Maka bagaimana? Fa salatuhu sahihatun, hukum salatnya ini sah, tidak masalah. Akan tetapi ma'awujubil i'adati alaih, ya, punya tanggungan kewajiban untuk mengulang salat itu jika memang kita sudah menemukan salah satu daripada alat bersuci tadi itu. Apa? Menemukan air wudhu atau menemukan debu, kita tayammum, maka kita mengulang sholatnya. Atau istilahnya kalau masih ada dalam waktunya, maka itu i'adah. Jika sudah keluar waktunya, maka itu namanya qadha, wajib mengulang. Walaupun sah, tapi wajib mengulang. Kemudian yang kedua, yang pertama, poin yang kedua, itu yang pertama tadi, yang syarat pertama, poin yang pertama, sucinya anggota dari hadas. Kemudian yang kedua, taharatun najisi. Taharatun najisi. Lah, bukan di sini jangan diartikan taharatun najisi sucinya najis, bukan. Ai taharatun minan najisi. Sebab kenapa? Kedudukan mahallu, ya, mahal daripada lafaz ini, lafaz taharatun najisi ini adalah susunan mudhaf ilaih, di mana susunan mudhaf ilaih ini mentakdirkan salah satu dari beberapa harfu jarrin, dan di sini kebetulan mentakdirkan huruf min. Taharatun ai taharatun minan najis, yaitu suci dari najis. Kalau tadi suci dari apa? Dari hadas, di sini suci dari najis. An-najisi au najasi. Taharatun najisi au taharatun najasi bi fathil jim. Dengan catatan najis tadi itu alladzi la yu'fa anhu fi thawbin wa badanin wa makanin,
yaitu najis yang memang tidak dima'fu, tidak diampuni, baik yang adanya di tubuh, badan, pakaian, atau tempat sholat. Jika termasuk najisnya najis yang dima'fu misalnya, ya, darahnya nyamuk misalnya, dan darah itu tidak sampai mengalir, sedikit sekali, selama adanya darah nyamuk itu bukan karena sebab kita pukul nyamuknya, artinya memang mati dengan sendirinya keluar darah misalnya, maka itu, dan darahnya tidak mengalir, maka itu masuk dalam kategori najis yang dima'fu. Andai kata kita sholat ma'an najisi, ya, ma'an najisi yu'fa anhu, yang di ma'fu alladhi yu'fa anhu, maka tidak masalah, ya. Jadi ketika ada najis dalam tubuh kita, pakaian kita, atau tempat sholat kita, tapi najisnya di ma'fu, ya, maka itu tidak masalah, sholatnya tetap sah. Wa sayadhkurul musannifu hadzal akhira qariban, dan Kiai Musannif pengarang kitab ini akan menyebutkan penjelasan yang terakhir tadi ini, insyaallah tidak lama lagi. Wathani, yang nomor 2, syarat yang nomor 2, satru launil aurah, satru launil aurah, yaitu menutup. Laun ini makna dasarnya adalah warna, ya. Satru aunil aurah yaitu menutup bentuknya aurah, tapi bentuk di sini bukan lekukannya, ya. Jadi laun di sini ya tetap, ya, kulit dasarnya ini ketutup, ya. Jadi andai kata kita pakai sesuatu yang tipis sekalipun misalnya, selama kulitnya tidak terlihat, maka itu sudah menutupi aurat. Tapi kalau pakaian yang kita pakai itu terlalu ketat, itu yukrahu, dimakruhkan. Kenapa? Karena membentuk jirmun tadi ini, membentuk lekukan-lekukan tubuh tadi ini. Apabila sekali lagi penutupan aurat tadi ini wajib menutup aurat sebagai syarat salat tadi indal qudrati, ketika memang mampu melakukan itu, ada satir, ada pakaian yang dibuat untuk menutup. Walau kana asy-syakhsu khaliyan fi dzulmah, walau kana asy-syakhsu khaliyan fi dzulmatin. Mohon maaf, ini walau yaitu bimakna al-ghayah. Walaupun seseorang itu, ya, sendirian, khalian, sepi, sendirian, fi dzulmatin, di tempat yang gelap misalnya. Kita sendirian di dalam kamar dan gelap, sampai kita melihat aurat kita sendiri itu tidak kelihatan saking gelapnya, maka tetap wajib untuk menutup aurat. Jadi kewajiban menutup aurat bukan karena takut dilihat orang lain, tidak, bukan hanya di keramaian, tidak. Ketika sholat maka wajib menutup aurat itu, walaupun itu khalian fi dzulmatin, sendirian di tempat gelap. Faida ajaza an syatriha, apabila tidak mampu untuk menutupinya, jadi ada udzur untuk kita bisa menutupinya, tidak menemukan satir, tidak menemukan pakaian untuk menutup aurat, maka apa? Shalla ariyan, maka silakan boleh sholat, mohon maaf, tanpa busana. Boleh sholat tanpa busana. Tapi tadi punya kewajiban untuk mengulang sholat, walaupun terjadi perbedaan pendapat ulama. Jika memang tidak ada sama sekali, ay wala i'adata alaih, tidak wajib untuk mengulang sholat jika memang tidak menemukan satir. Walaupun ada khilaf bainal ulama, ada yang mengatakan itu tetap wajib mengulang. Khurujan minal khilaf, sebaiknya itu diulang dengan cara yang sempurna ketika sudah menemukan pakaian. Wala yumi'u birruku'i was sujudi. Lah bagaimana ketika sholatnya tadi ini sholat
mohon maaf tanpa busana, tanpa menutup aurat misalnya, maka tidak boleh kita rukuk dan sujudnya ini pakai isyarah, tidak boleh. Tetap bal yutimmuhuma, tetap menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan sujudnya, wala i'adata alai, dan kita tidak perlu mengulang salat. Wa yakunu satrul aurati, adapun menutup aurat itu bilibasin tahirin, dengan menggunakan pakaian, sifat dari pakaian tadi ini tahirin, harus suci. Bukan hanya sekedar pakaian, tapi pakaian tadi ini memang harus suci. Wa yajibu satruha aidan fi ghairi salati 'anil nas wa fil khalwah illa li ajatin min ightisalin wa nahwihi. Wajib menutup aurat di luar salat, fi ghairi salat 'anil nas, yaitu menutup aurat ya dari pandangan manusia di luar salat. Wa fil khalwah, di tempat yang sepi, ya ini juga tetap wajib. Illa li hajatin, kecuali karena ada hajat, ya ada keperluan yang memang menuntut kita untuk membuka aurat. Contohnya apa? Min ightisalin wa nahwihi, ya kita mau mandi dan sejenisnya, ya misalnya buang air dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya tetap disunahkan ketika mandi ini kita pakai menutup aurat. Wa amma satruha an nafsihi, adapun menutup aurat dari dirinya sendiri, fala yajibu, maka tidak wajib. Kalau untuk diri sendiri tidak apa-apa, tidak pakai aurat kita sendirian, tidak menutup aurat tidak masalah. Nah, itu ketika di luar salat. Kalau dalam salat ya tetap harus menutup aurat. Di luar salat kalau sendirian kita melihat aurat kita tidak masalah. Lakinnahu yukrahu nadhruhu ilaiha, akan tapi kita makruh untuk melihat aurat kita sendiri, itu makruh hukumnya. Walaupun ada pendapat yang mengatakan la yukrahu, ada pendapat yang mengatakan tidak makruh. Wa auratul dzakari, adapun auratnya laki-laki, fama baina surratihi wa rukbatihi, yaitu anggota antara lutut dan pusar. Surrah antara pusar, wa rukbatihi dan lutut. Sudah saya jelaskan kemarin, ya, antara lutut dan pusar. Ya, ingat auratnya antara lutut dan pusar. Berarti as-surra war rukbah laisata, ya, minal aurah. Lutut dan pusar tidak termasuk aurat. Tapi jangan salah paham dulu. Walaupun tidak masuk dalam aurat, ya, lutut dan pusar ini masuk dalam satu kaidah, ma la yatimmul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Ya. Sesuatu yang mana kewajiban itu tidak akan pernah bisa sempurna kecuali dengan adanya sesuatu itu. Fahuwa wajibun, maka hukumnya wajib. Ya, walaupun asalnya lutut sama pusar ini tidak masuk dalam aurat, tapi ketika lutut tidak ditutup, pusar tidak ditutup, maka penutupan aurat itu tidak akan sempurna. Maka wajib hukumnya untuk menutup aurat, dan untuk menutup aurat yaitu lutut dan pusar. Wa kada al-amatu, dan juga sama seperti auratnya laki-laki, al-amatu, yaitu budak, ya, seorang budak perempuan. Ini sama seperti laki-laki. Jadi budak kalau perempuan ini auratnya tidak seperti perempuan, tapi seperti auratnya laki-laki. Wa auratul hurrati fi salati ma siwa wajhaha wa kaffaiha. Auratnya perempuan merdeka di dalam salat itu selain wajah dan kedua telapak tangannya. Zuhran au batnan
Ya, dhahran au batnan. Kalau di kitab saya, ya kebetulan kitabnya ini kitab Hasyiah Bajuri, di sini dhahran au batnan. Tapi saya yakin ini salah. Saya yakin salah. Karena tidak mungkin dhahran au batnan ini memakai au. Karena faedah daripada au, ya, yang lumrah itu litakhyir. Lah, di sini tidak memakai au. Saya yakin di kitab kalian mungkin wa dhahran, ya, dhahran wa batnan. Yaitu kecuali kedua telapak tangan, dhahran bagian luarnya, wa batnan dan bagian dalamnya. Ilal kawaini, batasnya sampai kedua pergelangan, ya. Jadi apa namanya? Ini tangan dhahran wa batnan, ya, sampai pergelangan. Tapi menutup aurat bagi wanita, ya, jangan pas-pasan begini. Jadi sekarang banyak kita temukan orang jalan-jalan ini tanpa membawa telekung, tanpa membawa mukena. Dia langsung, ya, pakai bajunya tanpa pakai sarung tangan atau apa misalnya, ya. Sarung tangan maksudnya yang menutupi, tapi ini tetap apa namanya, tetap terbuka, ya. Lah ini cukup begini saja, ya, sehingga kelihatan sini pas di kawain ini kelihatan. Lah ini juga masuk dalam kaidah mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Jadi ditarik agak masuk ke pergelangan. Sama juga dengan wajah. Sama dengan wajah. Saya sering contohkan di santri-santri putri. Jadi kalau pakai telekung ini jangan sampai di sini seperti kalian pakai jilbab kalian. Tarik hatta taqna sampai sini, ya, sampai sini. Ditarik ke sini. Tarik, ya. Ini juga masuk dalam kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Baik.